Dok, ada nggak sih herbal yang aman untuk hipertensi? Kenapa sih kok minta herbal? Ya kan katanya herbal tuh lebih aman dok daripada obat-obatan. Gitu ya. Siapa nih Friends yang juga punya pertanyaan yang sama dengan pasien saya itu tadi. Jadi dia minta tanya, ada nggak sih herbal yang aman untuk hipertensi? Dia pengen nurunin tensi secara instan dengan herbal. Ayo kita bahas. Herbal itu sering jadi pelarian instan untuk orang-orang yang ingin menurunkan tensi secara instan, ingin menurunkan gula darah secara instan, dan lain-lain ya. Karena herbal itu selalu dianalogikan dengan suatu bahan alami, di mana mindset orang selalu kalau alami itu pasti lebih aman daripada obat-obatan yang katanya dibuat di pabrik. Sebenarnya gini ya, Friends, pengobatan utama dari hipertensi yang selalu saya jelaskan ya adalah perubahan lifestyle atau perubahan gaya hidup. Karena hipertensi 90% itu adalah hipertensi primer atau esensial ya, yang penyebabnya itu sebagian besar adalah gaya hidup yang tidak sehat. Nah, sebenarnya salah satu pola makan atau diet yang dianjurkan pada penderita hipertensi itu adalah diet yang tinggi sayur dan buah. Dan sebenarnya herbal itu kan juga kebanyakan ya bentuk dari sayur dan buah. Jadi sebenarnya dengan kita konsumsi sayur dan buah yang cukup ya, kalau perlu dengan porsi yang banyak, itu bisa menurunkan tensi secara alami. Jadi tidak perlu juga mengkonsumsi herbal-herbal yang sudah dibuat, sudah diekstrak, itu sebenarnya juga tidak perlu juga ya, hampir sama dengan obat-obatan. Karena mau herbal maupun obat-obatan kimia yang dari pabrik ya itu sama-sama hanya membantu sebetulnya. Tapi dengan konsumsi sayur dan buah, mengubah lifestyle yang lain itu yang lebih utama untuk menurunkan tensi. Selain itu, sebetulnya herbal yang dibentuk dalam suatu tablet, ekstrak ya, itu tidak semua sudah diteliti. Nah, di sini Neverfriend juga harus hati-hati. Ini bedanya dengan obat-obatan yang dibuat pabrik. Jadi sebenarnya obat-obatan yang dibuat pabrik itu bahan awalnya itu juga diekstrak dari bahan-bahan alami yang kemudian diperbanyak dengan metode-metode di pabrik. Nah, sebetulnya cikal bakalnya juga dari herbal juga, cuman bedanya pada obat-obatan pabrik ini kebanyakan sudah dilakukan penelitian. Penelitian itu penting untuk mendapatkan pertama keamanan dari obat atau herbal tersebut gitu ya. Jadi keamanan itu dari berapa sih dosis yang paling efektif untuk menurunkan tensi tapi juga tidak menyebabkan efek samping yang merugikan. Jadi penelitian itu sebenarnya sangat perlu sebelum menjadikan obat atau herbal itu menjadi suatu obat rutin yang boleh dikonsumsi jangka panjang misalnya. Nah, obat-obatan hipertensi yang sudah ada di pabrik dan diedarkan di seluruh dunia, dikonsumsi orang di seluruh dunia, ini semua sudah melewati tahap penelitian. Sedangkan kalau herbal ini kebanyakan belum ada penelitian pada manusia. Jadi memang untuk mengkonsumsi kita juga harus hati-hati. Apalagi kalau penderita hipertensi ini udah menderita hipertensi sudah cukup lama. Nah, hati-hati sudah mulai ada gangguan di fungsi ginjal misalnya. Karena kalau misalnya sudah ada gangguan di fungsi ginjal, tentunya konsumsi herbal, obat, atau apapun yang belum diteliti akan sangat beresiko dan bisa berbahaya. Jadi pada prinsipnya ya, Friends, tidak usah menggunakan herbal-herbal apapun untuk menurunkan tensi. Karena pada prinsipnya hipertensi itu pengobatan utama kembali lagi adalah lifestyle. Ya ibaratnya kalian minum obat yang sudah semanjur apapun, herbal yang katanya manjur gimana pun untuk menurunkan hipertensi, tapi kalau lifestyle itu tidak diubah, maka semua obat dan herbal itu malah tidak bermanfaat dan justru untuk herbal-herbal yang belum diteliti malah akan menimbulkan bahaya.